ilman nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan ini untuk melanjutkan materi kemarin tentang manajemen mengelola kelas, ya. Masih ingat ya. Tapi kemarin untuk sesi kemarin rekamannya hilang, recordnya hilang. Saya mungkin salah tombol, jadi tidak terekam. Afan ya. Ya, ini kita lanjutkan. Kita share screen dulu. Nah, sudah muncul di tempat antum, mahasiswa? Sudah saat Saya, ya. Gimana kabarnya? Ya, baik-baik ya. Insya Allah ya, jaga kesehatan. Semoga lancar perkuliahan antum. Kita juga tidak ingin mengharapkan adanya kendala, hambatan ya. Ya, walaupun mungkin tidak bisa dihindarkan ya, pasti ujian itu pasti ada. Nah, kita lanjutkan sekarang menyusun ini kemarin ya, menyusun aturan, prosedur, konsekuensi logis, dan reward. Ya, kemarin kita sampai sini, ini ya. Kemarin kita sudah meminta beberapa mahasiswa untuk membuatkan jawaban dari tantangan 1, sekarang kita ke ini ya. Kita lanjutkan. Ya, sudah. Sini sudah ya. Ada aturan ya tentang kedisiplinan, ketertiban, kemudian santun, kebersihan, bertanggung jawab, dan rapi. Mana sudah, kemudian ini contoh-contohnya. Disiplin itu apa ya? Disiplin itu kata izin meninggalkan kelas ya, ada aturannya ya. Mengacungkan tangan, ya, kemudian bukan jari ya, tangan. Jadi tangannya diangkat ke atas ya, seluruhnya bukan jari. Bukan mengacungkan telunjuk ya. Terus kemudian izin dulu pada ustadznya, kemudian mengambil kartu, kemudian keluar ya. Ketika masuk harus salam kembali ya, gitu ya. Kemudian ketertibannya di sini, ketika mau mengemukakan pendapat, acungkan jari telunjuk ya. Kemudian sebutkan dulu namanya, kemudian menunggu dipersilakan dulu oleh ustadznya, baru kalau sudah dipersilakan boleh menyampaikan pendapatnya ya. Kemudian harus berbicara dengan bahasa yang santun. Ya, ini mereka akan berlatih untuk menggunakan kosa-kosa kata atau diksi yang bagus. Ya, ini yang seperti ini kalau sering-sering dilakukan, insya Allah anak-anak akan pandai ya, pandai untuk memilih kalimat-kalimat ya yang pas ya. Ada kekayaan literasi. Kemudian ucapan terima kasih. Ya, kalau sudah selesai menyampaikan pendapatnya, tidak lupa mereka diminta untuk berterima kasih ya karena diberi izin. Nah, ini kita diminta ini contoh prosedur kelas yang akan dilakukan mengacu pada aturan kelas ya. Kita ikut aja dulu apa ini contohnya. Nah, ini nanti aja. Tadi sudah disampaikan di depan, ini nanti aja. Sekarang kita ke ini ya. Tingkatan itu apa? Hierarkis ya. Tingkatan hierarkis. Bagaimana guru merespon perilaku siswa ya. Tentunya beberapa siswa yang telah melanggar ya. Di sini ada clarity, firmness, dan roughness. Ya. Clarity di sini adalah kita menjelaskan secara jelas perilaku yang melanggar aturan atau prosedur. Jadi kita sampaikan aturan-aturannya di depan ya, disepakati bersama. Jadi siswa juga sudah paham dengan aturan tersebut. Kemarin sudah dijelaskan bahasanya harus sederhana, mudah dipahami. Ya, kemudian firmness yaitu mengkomunikasikan keseriusan ustadznya atau gurunya jika ada pelanggaran. Ya, jika ada pelanggaran maka kita menunjukkan ya ketidaksetujuan ya, dengan bahasa verbal bisa,
dengan bahasa tubuh, dengan gestur juga bisa ya, dengan kedua-duanya juga bisa. Jadi kita menyayangkan misalkan terjadi pelanggaran, tapi belum sampai pada memberikan hukuman, tapi sudah menunjukkan ketidakpuasan ya, ketidaksetujuan dengan sikap anak kita yang melanggar ya. Yang kedua firmness, yang ketiga roughness. Nah, ini roughness itu adalah batasan ketika anak sudah harus kita berikan sanksi ya, tidak lagi peringatan. Kalau yang nomor dua masih peringatan, yang ketiga adalah sanksi, yaitu menunjukkan ketidaksukaan kita ya sebagai seorang pengajar ya, menunjukkan atau mengutarakannya apa akibat ketika mereka melakukan pelanggaran ya. Jadi ada konsekuensi logis yang harus diterima yang sudah disepakati di awal di depan, dan itu sudah atas kesadaran masing-masing ya. Bagi yang melanggar juga sudah paham. Jadi mereka akan mendapatkan hukuman, tapi hukumannya di sini konsekuensi logis, istilahnya adalah konsekuensi logis. Jadi mereka sudah tahu, sudah terukur. Lanjut ya. Kemudian ini contohnya di sini adalah bagaimana respon atau sikap kita sebagai pengajar. Contohnya seperti ini, misalkan ketika sedang menjelaskan, ya ustadznya menjelaskan, anak-anak sibuk meraut pensil, atau pinjam penggaris atau pinjam buku ya pada saat yang sama ustadznya sedang menjelaskan. Tidak boleh ya, kita berikan peringatan ya. Kalau di aturan disebutkan saja ketika ada proses pembelajaran ya, ustadznya sedang menjelaskan, aktivitas yang diperbolehkan hanya mendengarkan atau mencatat ya, mendengarkan atau mencatat. Adapun mencatat itu situasional. Kadang-kadang beberapa dari anak-anak itu ketika mencatat dia bisa konsen ya, kadang-kadang malah tidak konsen. Nah, itu nanti bisa situasional ya. Nah, yang penting kita sudah menyampaikan bahwa ketika ada penjelasan dari ustadznya tidak boleh ada kegiatan apapun ya, kecuali memperhatikan. Ya, tidak boleh ada komunikasi dengan teman-temannya ya di sebelahnya atau dimanapun. Nah, ternyata dia melakukan kesalahan ya, misalkan meraup pensilnya ya, atau mungkin dia pinjam buku ya, nah, itu tidak boleh. Itu kita ingatkan ya, kita ingatkan. Namanya masih clarity, kita ingatkan dengan bahasa sebaiknya kamu mendengarkan ustadznya dulu ya, menunda untuk meraut pensilmu, menunda untuk meminjam atau berbicara atau berkomunikasi dengan temanmu, nanti disampaikan. Nah, kemudian dia belum juga mendengarkan ya, belum, tidak mengindahkan apa yang disampaikan ya, peringatan yang disampaikan oleh ustadznya. Nah, ini kita mulai menunjukkan bahasa tubuh atau gestur atau verbal boleh ya, ketidaksukaan, ketidaknyamanan ya, karena mereka disampaikan peringatan tapi masih tidak mengindahkan ya, masih melakukan. Nah, kemudian ini kita menyampaikan bahasa tubuhnya atau bahasa verbalnya di sini, Ustadz mohon kamu tidak melakukan, jangan melakukan, sudah mulai melarang, sudah ditingkatkan lagi ya, tingkatannya sudah mulai meningkat dari tidak hanya menyampaikan secara verbal, tapi kita sudah mulai melarang, atau Bapak tidak bisa menoleransi perbuatanmu. Nah, tidak toleransi, kalau nggak toleransi berarti nanti tidak dibiarkan ya. Kalau tidak ditoleransi berarti tidak dibiarkan. Berarti ada campur tangan atau ada tindakan yang lebih lanjut. Nah, kemudian ketika masih diulang lagi, jadi sudah diperingatkan mungkin diam sebentar, diam sejenak, ya diam sejenak. Nah, tapi setelah kita selang beberapa waktu mungkin kita menjelaskan, kita menyampaikan penjelasan ya, gurunya menyampaikan proses pembelajaran, kok diulang lagi ya, sedang melakukan pembelajaran, sedang ada transfer komunikasi, kok diulang lagi ya, sisanya melakukan pelanggar lagi. Nah, yang ini sudah masuk kepada tahap terakhir ya, maksimum ya.
yaitu di sini ada roughness ya, roughness. Jadi di sini kita sudah saatnya mengambil tindakan, sudah tepat untuk mengingatkan ya, karena justru kalau tidak diingatkan malah menjadi hal yang buruk ya bagi siswanya dan bagi yang lain ya. Jadi kalau kamu lakukan lagi, kamu akan terkena konsekuensi logis ya. Apa itu konsekuensi logis? Ya, lawan apa sebutan lain untuk hukuman ya. Tapi di sini yang kita inginkan anak tidak marah ya, anak tidak merasa benci ya. Justru dia kalau bisa ditumbuhkan kesadarannya. Makanya digunakan istilah konsekuensi logis. Yang sudah kesepakatan bersama, sudah disepakati sejak awal ya. Jadi dia berusaha untuk harusnya mengendalikan dirinya ya, berusaha untuk ikut pada aturan yang sudah berlaku, belajar untuk mengendalikan dirinya. Dan yang ini penting ya, sehingga mereka nanti terhadap aturan-aturan agama ya, ketika ada aturan hukum-hukum agama itu mereka akan berusaha untuk mematuhi ya, atau mungkin ketika di rumah ya, ada aturan-aturan yang diberlakukan di rumah oleh orang tuanya, nah, mereka nanti berusaha untuk mematuhi ya. Ini dilakukan pembiasaan seperti ini. Lanjut ya. Ini kita bukan kita bukan offline ya, kita online ya. Kita di sini memperagakan respon atau verbal ya, guru mulai dari clarity, firmness, dan roughness. Kasusnya siswa berbicara saat ada penjelasan dari gurunya, materinya. Nah, ya saya ulang lagi ya. Ini saya minta ada contoh 2 atau 3 kalian ya di antara mahasiswa. Peragakan cara merespon ya, merespon ketika masih tahap awal ya, clarity, masih baru tahap penyampaian. Kemudian ke yang lebih tinggi ya, ke jenjang komunikasi yang lebih tinggi yaitu firmness ya. Sudah diingatkan tapi kok diulang lagi ya. Mungkin tidak serentak diulang lagi, tapi tidak elok kan ketika sudah disampaikan tapi masih diulang lagi. Ya mungkin tidak saat itu, mungkin di waktu yang lain ya. Nah, itu kita melakukan menunjukkan rasa tidak suka ya, tidak ada toleran ya, tidak bisa kita membiarkan. Dan yang ketiga yaitu memberikan roughness atau sudah memberikan konsekuensi logis hukuman. Hukumannya nanti belum tahu ya. Nanti itu kalau masalah konsekuensinya itu apa, itu nanti masing-masing bisa berbeda-beda ya, dengan kondisi siswanya, latar belakang orang tuanya, kemudian letak sekolahnya di perkotaan atau di pedesaan, gaya komunikasi dari lingkungannya. Nah, itu nanti yang menentukan poin atau jenis tindakannya, yang menentukan apa jenis-jenis konsekuensi logisnya. Ya, mungkin menyapu kelas ya di koridor di depan. Jadi ketika dia melanggar maka dipersilakan untuk mungkin menyapu apa ruang kelas atau menyapu koridor, atau mungkin bisa menyiram bunga ya, macam-macam. Itu masalah itu nanti disesuaikan dengan kondisi sekitarnya gitu ya. Nah, coba kita ulang lagi ya. Jadi ada clarity ya, ini berupa statement ya untuk menyampaikan secara umum ya, disampaikan pada siswanya untuk hati-hati ya, dia tidak melakukan pelanggaran ya, clarity. Kemudian firmness itu mereka mengulang kembali pelanggaran, maka kita berikan peringatan berupa rasa ketidaksukaan kita ya, ketidaknyamanan kita karena mengganggu kelas. Yang ketiga yaitu terakhir yaitu adalah memberikan konsekuensi logis. Nah, ini misalkan ya contoh ya, konsekuensi logisnya contohnya misalkan kalau yang pernah saya dulu waktu alami itu
membersihkan ruang kepala sekolah ya. Sebenarnya ya sudah bersih ya, sudah bersih. Cuma kan ketika kita datang ke sana ada kepala sekolah kan anak jadi takut biasanya. Ini berarti anak ini dihukum gitu kan. Nah, jadi macam-macam ya, membersihkan ruang guru. Kalau ruang guru lebih besar lagi, itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang ya, beberapa orang. Jadi yang paling mungkin kalau hanya satu orang itu biasanya membersihkan ruang kepala sekolah atau menyiram bunga, ya kembang, atau menyapu. Nah, contohnya misalkan seperti itu. Pilih ya, nanti antum pilih sendiri ya contohnya ya. Nah, coba ini saya minta respon dari antum. Nah, coba diingat-ingat. Ya, siapa yang mau mencoba? Jadi ada siswa ya, tadi itu misalkan diandaikan ada yang melakukan pelanggaran. Ya, silakan. Ada yang mau mencoba? Ya, pura-puranya ini jadi pengajar atau mungkin antum pernah di TPA ya, ada siswa, ada siswi, ada santri yang enak ya, yang datang rajin ya, kemudian diberi informasi, diberi instruksi lancar jalan, ya, alhamdulillah ya. Tapi tidak semua kan, ada beberapa santri yang mungkin humornya tinggi ya, selera humornya tinggi, senang bercanda. Nah, yang seperti ini maka mengganggu ngaji ya, mengganggu proses belajar di tempat kita mengajar. Ya, silakan yang mau mencoba. Siapa ini? Apa saat ini untuk tahapan yang pertama atau semuanya? Tiga-tiganya. Ketiganya. Silakan. Mulai dari clarity ya, clarity. Ya, clarity itu seperti kita menyampaikan statement biasa, kemudian firmness ya, mulai diberi lampu kuning, peringatan, kemudian kalau udah roughness berarti sudah lampu merah, sudah mereka sudah melanggar. Nah, tingkatan itu nanti terserah sesuai dengan kondisi. Ada anak yang serius ya, serius mungkin kalau diingatkan sekali dua kali udah paham, udah ada diulang lagi. Ada yang anak beberapa kali disampaikan peringatan masih aja mengulang kesalahannya. Nah, itu memang tidak sama ya, tergantung dari lingkungan bawaannya di rumahnya bagaimana. Ya, orangnya disiplin, orang tuanya juga memberikan contoh, kemudian di dalam keseharian dia berinteraksi dengan berbagai ya, individu, ada kakaknya, ada adiknya, mereka saling menjaga, saling memberikan penguatan ya untuk melakukan hal yang positif. Nah, itu nanti lain dengan orang yang di rumah serba boleh, ya. Serba boleh itu kadang tidak baik ya, tidak baik. Harus ada batasan-batasan. Karena ketika kita berkomunikasi dengan orang rumah, kemudian kita berinteraksi dengan orang yang di luar, maka kita harus siap. Ya. Karena beda yang ada di luar dengan ada di rumah. Nah, kondisi ini kan membutuhkan kepandaian, ya, kebiasaan, keterampilan untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, yang seperti ini orang tua mestinya harus menitipkan pada anaknya untuk memilih memilih sikap yang benar ya, memilih sikap yang tepat ya ketika mereka berada di luar rumahnya. Ya, silakan siapa yang mau mencoba ini? Ini ya mungkin karena belum pernah ini ya, belum pernah menghukum siswa ya, belum pernah menghukum siswa. Iya, ya karena belum mengajar ya. Tidak apa-apa, tapi ini gambaran ini perlu disampaikan karena tidak mesti mulus ya ketika mengajar, tidak mesti lancar, enggak. Ya kadang-kadang ada sedikit gangguan. Tapi kalau misalkan kita punya triknya, punya caranya kan kita tinggal menerapkan saja kan gitu.
Ya silakan. Siapa tadi yang mau coba tadi? Anu Ustaz, Ayo, ya silakan. untuk pertama Ustaz. Bismillah. Ini langsung saja atau gimana Ustaz? Ya langsung silakan. Contoh misalkan saya beri contoh kasus tadi ya. Tadi ketika antum masih menjelaskan, antum menjelaskan belum selesai ya, masih di pertengahan, tiba-tiba ada anak bercanda. Nah, silakan. Untuk tahap pertama. Ya, Ya itu si Fulan kenapa ramai sendiri? Apakah ada yang ditanyakan? Tolong perhatian ya anak-anak untuk semuanya. Itu yang pertama. lanjut. Yang kedua, Gitu. dia melakukan lagi. Nah, si Fulan ternyata mengulang kembali kesalahannya. Masih ngobrol. Nah, lanjut. Yang kedua, Tolong si Fulan jangan diulangi lagi ya. Ini juga untuk teman-teman sekalian untuk tetap senantiasa memperhatikan. Itu, Ustaz. nah, dia diam sebentar ya. Diperhatikan teman-temannya, gurunya mengingatkan dia diam sebentar. Nah, kemudian tidak lama, ternyata antum pas menghadap ke papan dia balik lagi, bercanda lagi. Nah, yang ketiga berarti. Ayo si Fulan mungkin bisa gantian dengan Bapak. Kamu yang menjelaskan. Di belakang. Betul, betul. Iya, benar. Iya, kadang-kadang seperti itu kadang-kadang ya. Kamu aja yang jadi gurunya gitu ya. Nah, tapi itu kalau seperti itu dia merasa belum dihukum. Ini sekarang coba jatuhkan hukumannya. Jatuhkan bukan hukumannya, jatuhkan konsekuensinya karena ini dianggap mereka sudah paham konsekuensinya. Itu belum memberikan hukuman. Kalau memberikan hukuman berarti dia harus dapat ke depan. Antum yang diem aja gitu. Dan apa coba hukumannya kira-kira apa? Memang belum pengalaman ada anak menghadapi anak ya memang mungkin kasih pilihan Ustaz. Kasih pilihan ya silakan apa? Gurunya yang keluar atau dia muridnya yang keluar. Yang seperti ini biasanya hati-hati ya. Karena anak kadang kalau anak yang paham punya rasa malu ya, punya perasaan yang bagus itu bisa seperti itu, bisa. Itu kalau anak yang bandel itu tidak bisa dengan cara seperti itu. Tidak efektif, tidak efektif. Coba yang lain apa? Tidak efektif nanti kalau ketika dia tidak mau keluar, misalkan antumnya keluar, kan pelajaran jadi terhambat. Antum tidak boleh kalah. Ya kita di kelas tidak boleh kalah, kita kan penguasa. Jangan gitu ya. Kalau antum kepingin yang supaya kita aman, tetap kita bisa mengajar, bisa seperti ini misalkan. Ini kayak bahasa saya ya. Silahkan tutup pintu dari luar gitu. Apa artinya silahkan tutup pintu dari luar? Silahkan keluar. Iya, keluar. Tapi kalau seperti itu tidak boleh, ya bahaya. Ketika dia di luar, tanpa ada tanggung jawab, tanpa ada kegiatan, jadi liar. Ya tidak boleh. Kecuali ada guru BK, maka nanti diserahkan ke guru BK, ada yang menangani. Ya, guru BK akan menangani, diajak ke ruangnya, ya, diajak ke kamarnya. Di ruang BK itu ada beberapa mungkin pekerjaan atau sanksi yang mungkin sudah disiapkan tergantung dari tingkat kesalahannya, kan gitu. Kalau tidak ada guru di luar yang jaga, tidak bisa, jangan. Malah tidak efektif itu. Perlunya kan kita kan mengingatkan, memberikan apa itu peringatan agar tidak mengulang kembali, ya kan kesalahan yang itu yang dilakukan kan gitu maksudnya. Nah, jadi gitu ya. Ya ini bagus ini tadi. Siapa tadi? Siapa tadi lupa saya tadi. Hanang, iya Hanang, ya itu. Jadi memang Hanang ya. Seperti yang antum katakan tadi banyak terjadi ya. Silakan kamu yang ngajar saja. Ya. Kalau nggak efektif ya, maka nanti dia tetap di kelas, dia diam di kelas ya. Nggak bisa ya. Ya seperti itu nanti akhirnya yang rugi teman-temannya ya. Pembelajaran jadi hening ya, terhenti sebentar gitu. Jadi mungkin bisa dengan kalau sekolah yang bagus disiapkan ada guru BK ya, guru BK insya Allah dia memiliki perangkat
tindakan ya, memiliki perangkat tindakan yang tepat berkaitan dengan tingkat kesalahan siswanya. Karena kami di Surabaya dulu guru BK itu dikumpulkan jadi satu semuanya. Ya, untuk kita diberikan keseragaman untuk menangani tindakan-tindakan siswa. Ya, jadi kita diberikan keseragaman untuk apa? Tingkat kesalahan siswa dan ada komunikasi. Jadi guru-guru BK itu bisa saling melaporkan. Misalkan ya, tadi saya lihat di perempatan Jalan Dr. Sutomo itu ada siswa seragam, ya, alamat di di lengannya kan ada alamatnya. Itu siswa SMA, misalkan SMA Taruna Jaya misalkan itu. Nanti kita ada grup itu, di grup itu nanti kita langsung ke kepala sekolah. Nah, misalkan seperti itu ya. Itu yang di Surabaya seperti itu. Jadi nggak gampang ya, nggak gampang anak-anak itu mau bolos ketahuan ya. Nanti kadang di foto, di share di grup guru BK. Akhirnya tahu semua. Kadang di foto ada anak-anak keluar dari ruang, mungkin dari ruang sekolah, di main ke apa gitu ya, main ke apa misalkan yang tempat ngopi itu, di foto, di share di grup, ditanyakan ini siswanya siapa gitu. Nah akhirnya ada yang tahu, oh ini siswa saya, gitu ya. Jadi ada keseragaman penanganan dari guru-gurunya. Ya, tapi kalau untuk yang ini yang saya maksud yang roughness ini lingkungan kita sendiri ya, lingkungan kita sendiri. Makanya kalau kita punya guru yang guru BK itu biasanya sudah serahkan aja ke beliau karena beliau sudah punya perangkatnya, punya trik-triknya untuk menangani siswa seperti itu. Gitu ya. Ya, bagus ya. Tapi ini kayaknya itu belum terbiasa memarahi siswa nih, belum terbiasa dengan anak yang nakal. Anak nakal itu macam-macam ya. Ya. Kalau di sekolah kadang kelihatannya fine ya, ternyata di luar tuh mereka membuat gerombolan. Nah, kadang kita harus harus ada ada namanya, kalau di tempat saya di Surabaya itu ada namanya siswa tapi menjadi kepanjangan dari guru BK. Jadi dia dibentuk tiap kelas itu ada satu anak atau dua anak tiap kelas. Dia sebagai tempat untuk komunikasi, curhat. Kalau misalkan guru BK itu mungkin sibuk atau mungkin anak juga sungkan ya, kalau ngomong dengan orang yang lebih tua, dia bisa ngomong dengan temannya. Nah, teman-temannya nanti akan berkumpul ya untuk melaporkan kepada guru yang bertanggung jawab ya, guru BK. Jadi di sini ada seperti itu. Itu kenyataannya dia lebih terbuka dengan temannya sendiri biasanya. Hal seperti ini untuk menangani problematika yang dihadapi oleh para siswa. Apalagi kalau misalkan di sekolah negeri ya, yang biayanya ditanggung oleh pemerintah negara. Ya. Tapi kita sebagai, kalau kita nanti mendirikan yayasan ya, sekolah-sekolah muslim, ya kita pasti lebih lengkap ya, aturan-aturan kita lebih lengkap, kita punya aturan, punya adab yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Ya. Lanjut ya. Lanjut ini. Nah, ini tadi sudah. Sekarang adalah jenis-jenis hukumannya. Ini ya, jenis hukumannya nanti silakan dikembangkan sendiri. Antum cari sambil mungkin dari literatur tentang dari beberapa hadis mungkin ya, dari beberapa kejadian-kejadian di sekitar dunia pendidikan Islam. Cari literasi, cari bacaan yang berkaitan dengan jenis-jenis hukuman atau konsekuensi logis. Ya, jadi ini yang nanti harus siapkan ya. Jangan dikira kita menghukum itu asal-asalan, nggak bisa ya. Ada beberapa kasus yang ketika kita salah dalam bertindak malah nanti siswanya yang menjadi korbannya ya. Ini konsekuensi logis definisinya adalah akibat yang harus diterima ya, akibat yang harus dipikul, dibebankan kepada siswanya
karena dia melanggar, ya, karena dia melanggar. Jadi kalau misalkan dia belum melanggar itu dia sudah paham. Oh, saya akan mendapatkan hukuman seperti ini. Itu sebelum melanggar sudah paham. Nah, ini karena memang sudah disepakati di awal. Ya, ini adalah namanya konsekuensi logis, gitu ya. Nah, ini perbedaan antara punishment, ya, hukuman dengan konsekuensi logis. Ya, di sini disebutkan hukuman itu adalah akibat dari suatu kegagalan, ya, indikasi suatu kegagalan hukuman itu. Kalau konsekuensi logis, indikasi suatu keberhasilan. Artinya diharapkan ketika anak itu menerima akibat dari suatu perbuatannya, dia berusaha untuk tidak menyalahkan hukuman tersebut, tapi dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Ya, tidak menyalahkan gurunya yang telah menghukum, tidak muncul dendam, ya, tapi dia merasa bahwa dia memang harus memperbaiki diri sendiri. Nah, itu ada suatu keberhasilan. Jadi orientasinya kesadaran, ya. Kalau yang hukuman lebih kepada sanksi, ya. Kalau konsekuensi logis itu lebih kepada menyadarkan, ya, menyadarkan individu, menyadarkan siswanya. Oh iya, gitu. Saya kok nggak ngerjakan PR gitu kan. Oh iya, kemarin saya terlalu lama bermain, ya, di luar. Saya lupa kalau akhirnya dia akan berusaha untuk tidak melakukan itu lagi. Ya, harapannya seperti itu. Ya, terus kemudian hukuman itu menyakitkan. Ya, kalau yang konsekuensi logis adalah, ya, karena memang sesuatu itu harus terjadi, ya gimana lagi gitu. Karena saya nggak ngerjakan PR, ya gimana lagi, ya saya harus mengerjakan, ya, dihukum, ya, harus mengerjakan di kantor atau mungkin mengerjakan di luar kelas, ya, jadi tidak menyakitkan tapi memberikan apa namanya, Efek jerah. iya jerah, dan dia mau menutupi kesalahannya, mau memperbaiki kesalahannya, mau melakukan mana-mana yang belum dia lakukan harus dilakukan, nah itu dia mau melakukannya. Nah, jadi ini maksudnya seperti itu. Jadi antum biar nanti bisa mengembangkan sendiri, ya. Jadi jangan sampai kita memadamkan semangat, ya, jangan sampai memadamkan citra, ya, atau nama baik atau semangat dari anak-anak kita. Harapannya seperti itu. Berikutnya, membuat anak sakit, ya, fisik ataupun sakit hati. Kalau dihukum kan kadang suruh berdiri menghadap ke tiang bendera misalkan, ya. Kadang sampai hormat bendera, itu hukuman itu, ya. Ya, akhirnya fisiknya yang lelah, yang capek, ya kan. Terus hatinya jadi mangkal, misalkan gitu, ya. Nah, dan ini anak jadi kalau fisiknya yang sakit kan dia biasanya mentalnya ikut terpengaruh, jadi emosi. Ya, sedangkan konsekuensi logis dia tidak merasa nyaman, tapi dalam waktu yang singkat, ya, dalam waktu singkat. Jadi gurunya itu, ya sudah, kamu kan tidak mengerjakan PR, ya gimana lagi, ya temanmu juga kemarin tidak mengerjakan PR, ya harus mengerjakan, ya, maka akibatnya dia nggak bisa ikut pelajaran pada saat itu karena dia mengerjakan pekerjaan yang tertunda. Nah, itu kan kerugian sebenarnya. Nah, jadi tidak memberikan sakit hati, ya, tapi menumbuhkan kesadaran, ya, hanya memberikan efek tidak nyaman dalam waktu yang tidak lama, ya, maksudnya seperti itu, ya, jadi tidak membuat anak itu dendam, ya, sakit. Kalau yang hukuman tadi ini kadang-kadang disertai dengan ini, ya, kita hati sakit, ya, gurunya juga mungkin timbul mangkal gitu, ya. Nah, kalau di konsekuensi logis kita tidak usah mangkal, ya, kita cuman sesuai dengan prosedur aja, ya, kamu nggak mengerjakan PR misalkan, ya sudah, lakukan saja gitu. Lanjut yang keempat, anak membenci dari saya tidak kelihatan ini tertutup, ada notifikasi apa nih, anak membenci apa nih, nggak kelihatan saya. Disiplinan, Ustaz. Kedisiplinan, oke.
Jadi aturan tuh dia membenci aturan ya, malah nggak suka dengan aturan. Ah, bos ya ada aturan-aturan seperti ini ya gitu. Padahal kan sebenarnya kan aturan kan dibuat untuk mengarahkan ya supaya dengan keteraturan itu kan semua jadi lancar ya. Kayak lampu merah itu kan dibuat seperti itu agar lancar. Kalau nggak ada lampu merah malah macet semua. Dengan ada lampu merah berbagi waktu kan gitu. Akhirnya walaupun terlambat tapi sampai, tapi nyaman, tapi selamat gitu kan. Kalau nggak ada lampu merah, tanpa ada lampu merah, ya kadang-kadang belah nggak ada yang mau mengalah, malah tidak jalan semuanya, malah lebih parah. Ya, jadi maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalkan aturan itu dibuatkan untuk apa keadilan ya, untuk semua itu bisa mematuhi dan bisa mendapatkan kenyamanan. Nah ini jadi yang dilakukan seperti itu. Jadi anak itu menghargai kedisiplinan, anak menghargai peraturan. Karena peraturan tadi ternyata manfaatnya besar, lebih besar. Sesuatu yang teratur itu kan enak. Semua berangkatnya pagi. Kenapa? Karena di sekolah bel masuk misalkan jam 7. Nah, mereka sepakat jangan sampai lebih dari jam 7. Nah, itu kan enak. Karena ketika sudah melampaui batas, maka nanti akan mengganggu pembelajaran ya. Yang seperti itu nanti akan merugikan dirinya sendiri dan sekolah. Ketika dia datang sebelum jam 7 ya, kemudian ustadznya juga sudah siap di kelas ya dengan materinya sudah ditata sedemikian rupa. Kemudian ketika jam pembelajaran mulai, ya udah lancar. Harapannya seperti itu. Ya. Ini dalam arti ini sesuatu yang memang kesalahan-kesalahan yang yang perlu diperbaiki oleh siswa ya, bukan yang unsur-unsur ketidaksengajaan lain lah ya. Kalau unsur ketidaksengajaan beda. Kita tiba-tiba kita terlambat, kenapa habis jatuh ya, naik sepeda motor jatuh, tadi ada apa? Di tikungan tuh tadi ada minyak atau mungkin di jalan tadi ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita akhirnya menolong dan akhirnya terlambat. Nah, itu dan lagi ya. Ini bukan tidak terkait dengan ini ya. Kalau yang seperti itu kita justru apa? Tidak memberikan hukuman ya, karena itu di luar eh, bukan kesalahan mereka ya. Jadi kenapa terlambat? Nah, tadi di jalan ada anak jatuh, saya tolong. Nah, itu malah bagus ya, karena itu buah dari pendidikan ya. Mereka ada empati ya, ada peduli dengan kesulitan orang lain. Gitu kan? Kalau empati kemarin kan kita sudah sepakat apa empati itu beda dengan simpati ya kan? Coba masih ingat apa empati itu? Masih ingat awal-awal dulu kan kita sudah bahas itu. Apa bedanya empati dengan simpati? Ya, empati kan kepedulian kita melihat kesulitan orang lain ya kan? Ada rasa ikut merasakan kesulitan orang lain. Kalau simpati itu kita ikut senang dengan keberhasilan orang lainnya. Oke, lanjut ya. Hukuman hanya berlaku dalam suatu kelembagaan yang tidak berlaku dalam dunia nyata. Ya, tapi kalau konsekuensi logis menolong, membangun siswa ya dan bagaimana mengikuti aturan dalam masyarakat. Nah, jadi beda ya. Kalau ini hukuman ini hanya berlaku dalam suatu kelembagaan yang tidak berlaku dalam dunia nyata. Kemudian kalau yang konsekuensi logis menolong, membangun atau mengembangkan gitu ya. Kita mengembangkan manusia bagaimana kita patuh atau mengikuti aturan. Aturan yang ada di masyarakat justru kita tuh cenderung ya untuk menyetujui, kita cenderung untuk mendukung aturan. Ya, kalau konsekuensinya seperti itu. Ya, kalau hukuman nanti itu uh, lebih kepada sesuatu yang seolah-olah memberatkan. Tuh kok banyak aturan sih, ya, gitu kan? Nah, itu akibat dari ketika ada kata-kata hukuman itu kan merasa ada sesuatu yang menjadi beban, ya. Kemudian kalau hukuman itu bersifat paksaan, ya. Kalau konsekuensi logis adalah stimulus atau tanggapan atau respon, ya. Respon. Jadi respon itu ketika dia melanggar, dia tahu, oh iya, saya harus memperbaiki kesalahan saya.
Ya, karena melanggar ini saya melakukan kesalahan, maka saya harus memperbaiki kesalahan saya. Ada kesalahan. Ini yang maksudnya seperti itu. Jadi apa? Seorang Muslim ya itu kalau bisa tidak ada rasa-rasa seperti paksaan ya. Ya dipaksa dalam hal yang positif ya. Kan seperti ibadah itu kan memang harus dipaksa. Tapi kita sendiri yang maksa. Dari internal kita, bukan dari luar ya. Kalau hukuman itu kan lebih kepada paksaan dari pihak luar, dari orang lain ya, dari orang lain yang maksa. Kalau konsekuensi logis itu kan kita sendiri yang memaksakan diri untuk menjadi lebih baik. Nah, kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, tapi kalau konsekuensi logis mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Oh, ternyata seperti gini. Nah, disesuaikan dengan aturan yang ada dia agar bisa berjalan dengan sama ya, adil dengan sekitarnya, adil dengan teman-teman, adil, merasakan hal yang sama karena diatur dengan aturan yang sama. Kemudian ini menimbulkan konsep diri yang buruk. Ya, kalau orang dihukum itu dipermalukan itu kan beda ya, beda dengan kalau dengan kesadaran dia untuk saya akan berusaha untuk bersikap baik-baik. Nah, itu enak. Tapi ketika dipermalukan ya, ketika apa di aibnya misalkan ya, ya tidak mengerjakan PR kemudian ditaruh di depan kelas, kemudian orang lain kelas yang lain ikut menyaksikan, ya kan malu. Misalkan seperti itu ya. Jadi maksudnya di sini kita akan berusaha mengembangkan konsep-konsep pengganti hukuman ya. Ya, pengganti hukuman. Jadi silakan nanti banyak belajar dari kegiatan-kegiatan di sekolah ya yang membangun konsep-konsep supaya anak itu melakukan sesuatu bukan karena dipaksa ya, tapi disadari oleh kesadaran untuk berkembang, untuk mengembangkan kemampuannya atau kompetensinya. Ya. Jadi arahnya ke situ. Jadi supaya persepsi mereka tentang pendidikan, tentang sekolah itu baik. Kenapa kok saya sekolah? Ya karena sekolah merubah. Saya tidak ngerti jadi ngerti. Saya kemarin tidak bisa jadi bisa. Kemudian pembelajaran sosial kan kemarin kita belajar gitu kan. Sekolah kan adalah society education ya Pak. Belajar berkomunikasi dengan temannya. Ya tidak bisa dihindari mungkin ada sesuatu yang berbeda terjadi ya, ada beda pendapat dengan temannya terjadi, ada selisih silang pendapat terjadi, ya kan mereka akhirnya jadi belajar. Ya, belajar bergaul dengan berbagai model atau tipikal karakter orang ya, orang yang berbeda ya. Oh, kalau begitu saya harus begini dengan anak ini gitu ya. Harus begini kalau dengan yang lain satunya lagi ya. Itu kan akhirnya dia memahami keragaman karakter dari siswanya ya, karakter dari teman-temannya. Itu kan namanya pembelajaran sosial ya. Lanjut. Nah, ini contoh aturan dan konsekuensi logis ya. Contohnya kalau disiplin. Disiplin itu indikatornya hadir tepat waktu ya. Apa indikasi atau ciri-cirinya disiplin ketika hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalau ibadah dia khusyuk. Ya. Ibadah harusnya gimana? Ya harusnya khusyuk. Tidak boleh memikirkan hal yang lain ya. Ketika ibadah benar-benar kita melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan tuntunan yang berlaku. Gitu ya kan. Kemudian kalau dia tidak melakukan sesuai dengan indikator ya, misalkan dia tidak hadir tidak tepat waktu. Hadir ketika dia hadir tidak tepat waktu. Nah, berarti dia melanggar. Nah, ketika melanggar maka konsekuensi logisnya adalah pulangnya terlambat. Ya, ya. Misalkan dia tadi misalkan datang jam 7 lebih 10 ya, terlambat 10 menit. Maka pulangnya dimundurkan ya. Nah, yang seperti ini itu bisa dilakukan kesepakatan. Dikalikan 2 boleh. Ya, dulu di zamannya saya waktu masih awal-awal
selesai SMA itu saya itu dulu antum belum lahir ya. Saya selesai SMA itu tahun 88. Waktu itu pembukaan Politeknik di Surabaya, di ITS ya, Institut Teknologi Surabaya itu membuka Politeknik yang langsung dosen-dosennya dari Jepang ya. Nah, itu pada saat itu betul-betul anak-anak itu dididik menjadi disiplin. Kalau dia terlambat 10 menit maka dikalikan 4. Maka dia harus pulang terlambat 40 menit. Gitu ya. Kemudian ada hukuman juga ketika ketika dia tidak mengerjakan tugas atau apa gitu ya. Ada hukuman, dia hukumannya bagus, hukumannya itu bagus. Jadi bukan hukumannya diberi sanksi berupa fisik bukan, tapi justru anak jadi lebih pandai. Yang saya katakan tadi ini bukan hukumannya, konsekuensi logis. Pernah misalkan terlambat dikatakan 4 ya. Ketika dia pulang go home late tadi, dia tidak dihukum, tapi dia diminta untuk di perpustakaan. Ya, atau diminta untuk membantu proyek. Ya, ada dosennya punya pekerjaan, dia harus bantu. Nah, itu jadi pandai anak. Jadi dia dihukum terlambat, bukannya dia dihukum secara fisik, tapi dia tambah pandai. Dan memang kenyataannya anak-anak jadi lebih pandai. Dan waktu itu begitu lulus tidak ada yang nganggur. Ya, semuanya laris, laris sekali. Ada adik saya dulu, adik saya itu waktu itu kebetulan dia ambil Politeknik bagian IT ya, informatika itu. Begitu lulus ya sudah, di zaman itu waktu itu awal-awalnya HP dia dipanggil di Sony Ericsson waktu itu. Jadi kerjanya di luar negeri sampai ke Arab Saudi kerjanya. Karena Sony Ericsson ada yang buka cabang di sana. Nah, ini contoh-contoh ketika apa hukuman diganti dengan konsekuensi logis, anak bukannya semakin marah atau sakit hati, tapi dia semakin pandai. Jadi misalkan terlambat ya, kalau terlambat, anak terlambat misalkan, datang terlambat, biasanya kalau di tempat saya, itu hilang waktu 1 jam pelajaran. Jadi nggak boleh masuk, biarkan dulu gurunya selesai 1 jam pelajaran, atau jangan sampai mengganggu ketika sedang terjadi belajar mengajar. Ya, nah, yang 1 jam nggak boleh datang itu, nggak boleh masuk itu macam-macam ya, itu bisa diberi tanggung jawab mereka. Misalkan silakan sholat duha dulu ya. Nah, tapi jangan sampai ada citra sholat duha itu adalah bentuk dari hukuman. Jangan ya, tidak ya. Tapi adalah kita meminta mereka untuk membiasakan diri ya. Silakan sholat duha dulu, kemudian habis itu datang kembali ke ustadznya. Nah, nanti ustadznya tinggal memberikan sanksi ya. Jadi yang saya berikan contoh misalkan bisa menyapu ya koridor di kelas, di depan kelas, bisa menyiram bunga ya, bisa merapikan bunga, atau kalau saya pernah dulu ada pelatihan ini namanya biopori. Biopori itu adalah setiap berapa meter itu tanah itu dilubangi sedalam 4 meter ya. Sedalam 4 meter, kemudian diberi paralon berlubang supaya tidak kembali tanahnya supaya tidak lagi nyatu kembali, dikasih paralon yang gede dia, diameternya mungkin sekitar sekitar 10 cm itu paralonnya, kasih lubang. Kemudian itu digunakan agar ketika ada air hujan turun, itu air hujannya masuk ke tanah. Ketika air tawar itu masuk ke tanah, maka air laut tidak bisa menyerap, tidak bisa terserap oleh tanah, karena air hujan sudah masuk ke tanahnya. Nah, yang seperti itu diuji coba sudah memberikan efek dingin ya di sekitar sekolahan. Nah, itu ada program seperti itu. Jadi anak yang terlambat, ya silakan. Aduh, buat satu lubang gitu. Ya, kadang nggak sampai 1 lubang ya, mungkin setengah lubang. Jadi dia juga memberikan manfaat bagi orang lain ya. Ada seperti itu. Intinya itu adalah hukuman itu beda dengan konsekuensi logis. Ya, kalau konsekuensi logis bisa jadi efeknya bermanfaat bagi yang
pribadi yang melanggar dan juga bisa jadi bermanfaat juga buat yang lain. Ya, ini kalau tadi contohnya ketika dia tidak hadir tepat waktu, ya go home late. Pulang terlambat ini jangan hanya pulang terlambat ya, ini diberi kegiatannya. Ya, berarti memang kalau begitu harapannya memang antum kalau bisa jadi pengelola ya, tidak hanya mengajar ya, juga mengelola karena ini adalah memanfaatkan waktu-waktu mereka ketika di sekolah. Ya, memanfaatkan waktu-waktu mereka ketika mereka berinteraksi dengan ustadznya itu jangan sampai hanya dapat mungkin yang bagian dari ilmu saja ya, tapi juga perlu ada bagian dari fisik ya, dari pembiasaan. Ya, seperti kalau misalkan masuk kelas ya, biasakan salam itu kan pembiasaan. Nanti di rumah juga melakukan hal yang sama. Kemudian kalau dia tidak beribadah secara khusyuk, nah, maka suruh ngulang ya. Tadi kamu sholat duhur kok toleh ya misalkan ya, atau bercanda ya kan dengan temennya. Berarti kan nggak apa, berarti batal. Ya sudah, ulang lagi gitu kan. Nah, ya, ini contoh seperti itu. Ini bagian dari disiplin. Untuk santun yaitu bicaranya sopan, ya bicara sopan. Ketika dia nggak sopan bicaranya, kita minta istighfar. Kita minta istighfar dan tidak boleh berbicara dengan temannya selama sekian menit. Nah, tergantung kesepakatan ya. Karena kamu tidak bicara sopan, misalkan dia mengeluarkan umpatan-umpatan ya, terpengaruh dengan teman-teman yang lain ya, mengeluarkan umpatan-umpatan, ketahuan sama gurunya, silakan kamu istighfar. Ya, dan kemudian tidak boleh berbicara dengan temannya selama waktu yang ditentukan. Kalau kalau misalkan indikatornya perilaku, ya perilakunya harus baik, harus santun. Nah, ternyata dia tidak menunjukkan perilaku yang baik, maka tidak boleh kemana-mana. Ya, diam di tempat dengan waktu yang sudah ditentukan. Contoh-contoh seperti itu. Ya. Contoh-contoh seperti itu. Lanjut. Nah, ini untuk disiplin tadi tertib. Ini misalkan dia tidak melakukan ini, ya. Sudah ini santun sudah, coba ini bersih sekarang bersih. Bersih, misalkan dia tidak bersih, ya. Jadi misalkan dia tidak bersih, apa tidak bersih mungkin, ya. Habis dari istirahat ternyata bajunya kelihatan tidak rapi, tidak bersih ya, atau mungkin ada sesuatu yang nempel di bajunya ya, yang kotor itu. Nah, konsekuensinya apa? Kalau gitu, diminta untuk ke belakang ya, untuk membersihkan sampai tidak kelihatan kotor gitu ya. Nah, mungkin bisa memakan waktu lama, tapi kan dia rugi akhirnya, ya rugi karena tidak bisa mengikuti pelajaran. Kemudian lingkungan ya, lingkungannya, yaitu dia di sekitarnya ada kotoran ya, ada kertas jatuh ya, atau mungkin ada bungkus-bungkus makanan jatuh. Nah, ini mereka harus ini peduli ya. Kalau dia tidak mengambil, diam saja, nah berarti kan tidak peduli, berarti acuh tak acuh. Nah, itu kita berikan apa? Konsekuensi logis. Mungkin kita bisa minta silakan ini ada tiap-tiap tong sampah, misalkan ya, ada tong sampah di depan kelas itu kelasnya ada 12 misalkan. Ya, telang silakan dibuang, ambil 3 bagian aja. Nah, apa ambil separuhnya, buangkan sampah di sampah induk. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu dia juga membantu kelas yang lain ya. Dan yang terpenting adalah kita tidak menjadikan dia marah ya, karena itu semua sudah kesepakatan dan sudah disadari, diketahui oleh semua warga sekolah ya, baik gurunya maupun siswanya. Ini tantangannya. Buatlah contoh. Ini memang yang kita inginkan ini pengembangan. Contoh-contoh pengembangan dari konsekuensi logis yang harus yang bisa kita berikan ke siswanya ya ketika siswanya melakukan suatu pelanggaran ya. Pelanggaran yang tentunya pelanggaran yang tidak fatal ya.
Silakan yang mungkin mau bertanya. Saya tutup dulu share screen. Silakan. Ini tadi siapa tadi? Karena ada mau kuliah. Ustaz Nurkolis. Jam berapa yang tadi? Enggak jadi Ustadz. Ustadznya sakit katanya. Oh ya, astagfirullah subhanallah. Oh gitu. Ayo silakan yang mau mencoba membuat jenis-jenis konsekuensi logis. Ya. Jadi bukan jenis hukuman ya. Kalau jenis hukuman tuh misalkan ini push up 10 kali atau misalkan silakan keliling itu lapangan halaman sekolah. Nah ya lari-lari silakan keliling. Nah, tapi kalau itu masih enak, masih sehat ya, masih mending karena biasanya anak melakukan seperti itu sambil tertawa-tawa ya, tidak marah atau disuruh seperti lapangan ya, putar lapangan itu masih ada manfaatnya itu. Badan juga jadi sehat. Ada dulu saya punya temen itu dari orang tuanya kan TNI, polisi, orang tuanya polisi. Kalau menghukum anak itu dihukum ya, tapi ini hukuman ya, bukan konsekuensi logis, hukuman. Itu misalkan terlambat anak 5 gitu, terlambat gitu. Anak 5 disuruh baris, kemudian ada kanan ya, ada kanan semua. Kemudian teman saya ini yang guru tadi itu misalkan ya memukul ya, pakai tangan ya, kaki salah seorang siswanya. Pukul ya udah pukul biasa lah ya, bukan pukul marah ya, bukan pukul marah kan, dia kan seorang guru ya, jadi mukul-mukul biasa. Pakai tangan terbuka gitu ya, kakinya jadi enggak ya. Kemudian siswanya yang dipukul tadi disuruh melanjutkan ke siswa yang lain. Gitu. Nah, tapi ini hukuman ini bukan konsekuensi logis nih. Ya, karena mungkin dari keluarga TNI jadi mungkin biasa dengan seperti itu ya. Ada yang bisa memberikan contoh mungkin yang baik-baik, yang tidak merusak mental siswa, ya, yang tidak merusak citra atau harga diri siswa. Mungkin satu atau dua siswa. Diapakan? Diberi hafalan. Betul. Diminta untuk menghafalkan dalam waktu tertentu ya. Harus hafal. Betul. Diberi hafalan, benar. Ya, saya dulu waktu saya masih sempat pernah jadi BK, saya minta mereka menulis Al-Fatihah. Tulis Al-Fatihah gitu. Habis gitu saya minta mereka menghafalkan artinya. Nah, kan manfaat itu. Dia jadi berpaham dengan artinya. Kan kebanyakan kalau dari sekolah umum kan tidak paham artinya. Nah, betul. Ya, apalagi bagus. Siapa lagi yang mau beri contoh? Silakan. Tuh, kamera saya kok nggak ada ini. Oh ini, ya. Tadi betul tadi. Ya, diminta menghafalkan. Tadi kalau seperti sholat duha dulu, ya. Atau mungkin kalau bisa membersihkan koridor juga nggak apa-apa ya, menyapu halaman, membersihkan menyiram tanaman, atau membantu membuangkan sampah ya. Tapi yang seperti itu tuh masih kayaknya kurang bagus. Tapi kalau tadi suruh menghafalkan tuh bagus itu. Kemudian kalau nggak hafal gimana? Misalkan ya diminta apakan ini, terus kemudian nggak hafal gimana? Gimana kalau nggak hafal? Dihukum lagi. Anjing. Dihukum lagi, tapi gini aja ya. Besok datang ke sekolah gitu. Harus sudah hafal. Jadi di rumah dia berusaha. Insya Allah itu bagus, itu manfaat. Bagi dia manfaat, ya kan? Dan dia tidak sakit hati. Bagus ya. Makanya kan saya ingin antum menggali dari
sisi-sisi yang Islam. Insya Allah dari apapun yang berkaitan dengan dunia pendidikan Islam itu insya Allah eh, eh, tujuannya baik, ya. Manfaat kita tuh maslahat ya. Kalau saya pernah dulu saya pernah dulu cerita nih, diceritakan itu. Kalau waktu offline dulu ya, saya pernah dengar. Kalau ada mahasiswa ngantuk, pelajarannya Ustadz Mubarak, itu Ustadz Mubarak bilang gini, silahkan kamu keluar, kemudian kumpulkan 7 jenis tanaman. Dalam waktu 5 menit harus sudah nyampe di kelas. Nah, itu kebetulan teman siswanya mahasiswa yang ngantuk. Jadi dia akan lari-lari ya, lari-lari mencari tanaman. Di tempat situ kan susah mencari 7 jenis di tempat di stay itu kan. Susah kan, lari-lari dalam waktu 5 menit harus sudah kumpul. Nah, ketika dia lari-lari sampai di kelas lagi, kan sudah nggak ngantuk. Sudah berkeringat itu, sudah nggak ngantuk. Nah, ini contoh seperti itu ya. Ini butuh kreativitas. Contohnya seperti itu. Udah lari, udah nggak ngantuk, ya sudah silakan duduk. Nah, gitu. Nah, jadi kelihatannya menghukum, tapi ternyata sebenarnya membuat dia tidak ngantuk. Ya, ada manfaatnya. Ya, bagus, silakan dikembangkan ya, silakan dikembangkan ya. Itu nanti apa bagus ya kesannya dari kesannya ke siswa bagus ya. Siswa tidak marah dengan ustadznya ya, tidak merasa dia dibenci oleh ustadznya. Gitu ya. Kemudian coba kalau tidak ada, saya coba ini saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan materinya. Sebentar ya. Mau saya share sedikit dulu sebentar. Mau saya screen dulu. Nah, sudah? Nah, Sudah. muncul reward ya, penghargaan. Nah, ini. Penghargaan ini. Menyela, Ustaz. Ya, silakan. Tapi mungkin waktunya Sudah habis. habis ya. Oh, gitu. Apa? 10.50. Ya, wes. Ya, sekilas ya. Sekilas ya, sebentar. Reward penghargaan ya. Macam-macam jenis penghargaan. Nah, insya Allah akan saya sampaikan mungkin pertemuan terakhir besok, mungkin bukan terakhir kuliah ya. Terakhir untuk pembahasan ini ya, jenis-jenis penghargaan. Ini saya intinya adalah antum harus kreatif untuk mencari kegiatan-kegiatan yang sangat membantu pengembangan dari mental anak-anak kita ya. Mental anak kita harus supaya dia di sekolah itu kan pengalaman ya, mencari pengalaman yang ketika mereka sudah hidup di masyarakat, pengalaman tersebut bisa dimanfaatkan. Jadi ya ini nanti insya Allah pertemuan ke depan kita bahas ini ya. Ya kalau gitu kita tutup share screen-nya dulu. Ya Afan ya, mahasiswa ya. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada istilah hukuman, ada istilah konsekuensi logis ya. Dengan beberapa perbedaan yang sudah antum lihat tadi ya, dengan berbagai perbedaan dan beberapa perbedaan dalam penanganan ya, kesalahan siswa, beda penanganannya ya, beda cara menanganinya, tentunya nanti output atau hasil yang dihasilkan juga beda ya, dan ini tolong dipelajari, dikembangkan ya, karena di sini kan konsep-konsep ini kan dibuat tentunya berdasarkan pengalaman ahli-ahli pendidikan yang sudah berpengalaman, cuman di sini kita meringkasnya saja ya. Nanti di dalam kenyataannya silakan nanti antum kembangkan lebih dalam. Ya, kita akhiri ya, semoga manfaat apa yang kita sampaikan, kita pelajari pada siang hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Wa jazakumullah khair.